Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit, sosok yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya sebagai pemimpin yang akan membawa Indonesia ke zaman keemasan. Apakah Satrio Piningit sudah muncul? Apa saja tanda-tandanya? Mari kita simak bersama-sama. Satrio Piningit adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti ksatria yang disembunyikan, atau raja yang adil. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan muncul di tengah-tengah kekacauan dan kemelut yang menimpa bangsa Indonesia. Dia akan menjadi pemimpin yang bijak, arif, dan welas asih, yang mampu memprediksi masa depan dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Dia juga akan memiliki watak seperti Batara Kresna, watak Pandawa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Namun, siapakah sebenarnya Satrio Piningit? Apakah dia adalah seorang tokoh nyata atau hanya mitos belaka? Apakah dia sudah lahir atau masih menunggu saatnya? Apakah dia berasal dari kalangan politik, agama, militer, atau sipil? Apakah dia adalah seorang pria atau wanita? Apakah dia berasal dari Pulau Jawa atau luar Jawa? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji dan dibahas. Sayangnya, tidak ada jawaban pasti yang bisa kita temukan. Ramalan Jayabaya sendiri tidak memberikan detail yang jelas tentang identitas dan ciri-ciri Satrio Piningit. Hanya ada beberapa bait syair yang menggambarkan sosok dan perannya secara samar-samar. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ketika tahun mendekati akhir, akan ada dewa yang menjelma menjadi manusia yang berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Dia akan memimpin perubahan zaman, mengembalikan hak-hak yang dirampas, menagih utang-utang yang belum dibayar, baik utang nyawa, utang wirang, maupun utang lainnya. Sebelum dia muncul, akan ada tanda-tanda di langit. Bintang Kemukus akan berkelahi dengan bintang Ngalu-Ngalu. Akan ada gempa di timur, 7 malam berturut-turut akan gelap gulita, dan matahari akan terbit bersamaan dengan bulan yang sudah menghilang. Itu adalah tanda-tanda bahwa putra Batara Indra sudah tampak di dunia, untuk membantu rakyat Jawa. Dia akan muncul di kaki Gunung Lawu, di sebelah timur Sungai Bengawan Solo. Dari syair ini, kita bisa mengetahui beberapa hal tentang Satrio Piningit, yaitu: yang pertama, dia akan muncul di tahun akhir, yang merupakan tahun Sinungkalan Dewa Wolu. Yang kedua, dia adalah seorang dewa yang menjelma menjadi manusia, yang merupakan putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu. Yang ketiga, dia memiliki paras, watak, dan senjata yang mirip dengan tokoh-tokoh dalam Wiracarita Mahabharata, yaitu Kresna, Baladewa, dan Trisula Weda. Yang keempat, dia akan menjadi pemimpin yang membawa perubahan zaman, yang mengembalikan keadilan, dan yang menuntut balas dendam atas segala ketidakadilan yang terjadi. Yang kelima, dia akan muncul dengan tanda-tanda alam yang luar biasa, seperti fenomena langit, gempa bumi, dan kegelapan. Yang keenam, dia akan muncul di daerah Jawa Tengah, tepatnya di kaki Gunung Lawu, di sebelah timur Sungai Bengawan Solo. Namun, syair ini juga menyisakan banyak misteri dan pertanyaan, seperti: bagaimana cara dewa menjelma menjadi manusia? Apakah dia lahir dari rahim seorang wanita atau turun dari langit? Apakah dia akan muncul secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi? Apakah dia akan mengaku sebagai Satrio Piningit atau menyamar sebagai orang biasa? Apakah dia akan berjuang secara fisik atau secara spiritual? Apakah dia akan menggunakan kekuatan magis atau kekuatan politik? Apakah dia akan bersikap ramah atau keras kepada rakyat? Apakah dia akan memilih untuk bekerja sama atau berkonflik dengan pihak-pihak lain? Apakah tanda-tanda alam yang disebutkan itu sudah terjadi atau belum?
Apakah kita bisa mengamati dan membuktikannya secara ilmiah atau hanya secara mistis? Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawab semua pertanyaan ini dengan pasti. Hanya Satrio Piningit sendiri yang tahu siapa dia, dari mana dia, dan apa yang akan dia lakukan. Kita hanya bisa berspekulasi dan berharap bahwa dia adalah sosok yang baik, yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, itulah tanda-tanda ketika Satrio Piningit muncul. Menurut ramalan Jayabaya, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya atau tidak dengan ramalan ini? Apakah Anda sudah menemukan atau mengenal sosok Satrio Piningit? Silakan tulis komentar Anda di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.